Kamu dah enek abe bagi balik ya sama nak ikut kampanye kamu dah enek nabo. Nah, ya ikut makan. Kalau ada lebih di bare. Habis. Kalau ada lebih bare kami berbana. Ya. Nih lagi. Wadah deh. Gajah. Takkan tukang bagiannya nak namu. Lanjut Om. Oke. Lanjut. Teh mau kopi. Benatun yang dibaca. Makan lanjut balik makan berarti ya. Siap. Berdiri lagi Jabo. Nah jadi itu, nah kenapa sih aku pengen nyalek? Karena ini yang aku sampaikan dan ini sebetulnya penting. Aku membawa warna baru dan aku figur baru. Dari pengalaman yang tadi itu, aku luar negeri, aku kerja ke perusahaan swasta asing. Dari 135 caleg yang ada ke Kabupaten Dapil Dua Landak, mungkin hanya aku yang mempunyai pengalaman itu. Jadi aku ingin bawa pulang ilmu yang aku di luar negeri, aku bawa pulang ke Landak. Dan aku rasa ada yang berani semacam itu. Dan setidaknya aku izin depan Bapak Ibu sekarang berdiri di depan Bapak Ibu menawarkan Ceper. warna yang baru itu tadi, figur yang baru, karena itu betul-betul unik. Mungkin dari 134 caleg yang lain belum tentu. Dan aku juga tahu kesusahan di kabupaten, sangat tahu. Kita juga pasti sudah ada jagoan masing-masing kan di Kabupaten Dapil Dua Landak. Betul nggak? Nah. Terus yang di belakang nunggu giliran boh cawannya nape atak. tapi nggak aneh. Cuman yang ingin aku sampaikan, karena kesusahannya adalah gini. Kita pengen coblos caleg Nangnian. Caleg Nangnian ternyata pagi Nangnian nyalek. Caleg yang mau kita tusuk lagi Kemenakan. Semua berhubungan. Dan kita pun jadinya nggak enak kan? Kalau nggak pilih iya, karena kita pun mungkin pernah dibantu sama dia, kita mungkin punya hutang budi, jadi kita harus bantu ketika ia pun nyalek. Cuman yang ingin aku sampaikan adalah 2024 itu adalah pemilu yang sangat penting. Karena faktanya sampai sekarang dari 16 desa tertinggal yang ada di Kalimantan Barat, 13 desa tertinggal ada di Landak. Jadi bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan itu? Dan perlu wakil rakyat yang betul-betul berani memperjuangkan ketika nanti kadek ia dah duduk nanti ke kursi DPRD Landak. Karena aku tahu menjadi wakil rakyat itu sesuatu yang sulit, pekerjaan yang sulit. Harus ada karakter yang sudah ditempa. Dan ia pun harus sudah siap. Aku tele, banyak juga anak muda-muda nian berani nyalekkan. Cuman kalau kita mau dalami lagi lebih dalam, sebetulnya mungkin itu bukan kemauan dari dirinya sendiri. Ada yang baru lulus kuliah sudah berani ingin nyalek. Ada nggak dari kita yang ketika kita umur 23 tahun berani ingin nyalek? Nah, ada kan? Nggak ada di pikiran kita. Ada faktor-faktor di belakangnya, ada faktor eksternal yang mendorong ia untuk ia berani nyalek. Iya kan? Jadi itu. Dan baleho pun juga jangan tertipu oleh baleho. Baleho kita lihat di baleho mungkin hanya gambarnya, mungkin ia cega, cantik dan segala macam. Tapi bila lihat aslinya belum tentu. Pakai gelasnya mah. Di baleho banyak editan, semua diedit. Jadi itu yang ingin aku sampaikan. Jadi bagaimana fokusnya adalah bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan dari kabupaten-kabupaten lain. Kita nggak usah berbicara mengejar dari pulau-pulau lain. Kita nih yang sudah ketinggalan 10 tahun di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Bali. Jadi kita harus benar-benar bisa
Dan aku mohon izin di depan Bapak Ibu sekalian berdiri, aku mewakili anak-anak muda, para pemilik pertama dan anak cucu Bapak Ibu. Mau dibawa kemana landak ini 10 tahun, 20 tahun ke depan? Apakah landak ini nanti akan semuanya sawit? Karena sawit itu akan habis pada waktunya, tidak akan selamanya. Bagaimana kita bisa mencari pendapatan baru? Apa sih setelah sawit di landak? Itu yang harus kita pikirkan. Apa yang mau kita tinggalkan untuk anak cucu kita? Apakah hutan yang gundul? Tidak ada lagi hutan, tidak ada lagi durian, tidak ada lagi pakating, tidak ada lagi kalambe, kan? Betul kok. Ulah nang khas makanan Dayak betul. Betul. Nah ada lagi, semua buah-buah air kita. Tempuyak. Tempuyak. Dan lagi yang ingin disampaikan, jabatan publik hanya bisa diberikan satu kali kesempatan. Jika ia telah diberikan satu kali kesempatan dan ia tidak betul-betul menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, setelah ia disumpah dalam jabatan, jangan diberikan kesempatan lagi. Jadi hanya satu periode, 1 tahun, 2 tahun, anak ada pembangunan, ngapain kita mau pilih lagi? Sesimpel itu aja. Karena kekuatan itu bukan ada di tangan kami para caleg-caleg, tapi di Bapak Ibu semua yang nanti di TPS. Mungkin di TPS hanya 5 menit, tapi 5 menit itu sangat penting. Ketika di TPS betul-betul diresapi dan betul-betul berdoa kalau perlu. Karena 5 tahun itu waktu yang lama. Waktu yang lama untuk menunggu. Nah, Itu. Jadi kalau dari aku mungkin balik, Pak. jangan sampai kita menunjukkan orang yang betul-betul SDM-nya pun gina nama. Aku dari Sebadu, Pandor. Di Sebadu, aku pun udah diserang. Di Sebadu pun persaingan sangat ketat. Ketat sekali. Aku udah diserang. Hati-hati, ada yang datang dari Pulau Jawa. Jangan beli kucing dalam karung. Makanya kita harus sekolahkan anak-anak kita sampai pintar. Jangan mau kalah dari yang datang dari Jawa. Bagaimana? Maksudnya kan aku tetap anak Dayak. Apakah aku bisa menghapus identitas itu? Apakah aku tidak punya hak untuk juga bisa memberikan sesuatu ke orang? Haknya sama. Itu. Jadi aku pun betul-betul bekerja keras karena aku gimana dikenal, tapi setiap hari aku selalu jalan 2-3 titik. Aku jalan sampai ke Kunyai 2. Sosialisasi, mic speed gitu. Jadi betul-betul ada istirahat. Jadi wakil rakyat yang betul-betul bekerja keras, itulah yang perlu dipikirkan. Dan aku, sih yang akan aku lakukan, adik aku nanti misalnya duduk di DPRD Landak. Pertama, sumber daya manusia di Landak. Tadi aku sudah menyenggol bagaimana Landak ini masih tertinggal, masih ada 13 desa tertinggal dari 16 desa tertinggal yang ada di Kalimantan Barat. Itu yang harus kita kejar. Bagaimana SDM kita di Landak itu bisa bersaing. Masa kita kalah sama Kabupaten Mempawah? Padahal Mempawah dekat dari kita, jauh ketinggalan. Dari segi pemerintahannya, dari segi pelayanan masyarakatnya, dari segi pembangunan, kalah jauh. Padahal kan hanya perbatasan, nggak beda jauh. Tapi bisa kita tinggalin. Jadi itu yang ingin aku tawarkan ke Landak. Dan mungkin figur macam aku Nian belum tentu ada lagi 1 generasi, 2 generasi ke depan. Jadi ini momen malam ini adalah betul-betul unik untuk Bapak Ibu mungkin resapi. Kalau Bapak masih belum menentukan pilihan, aku tahu mungkin sudah ada yang dikunci kan? Sudah ada yang dikunci. Dan aku pun menghormati dewan-dewan yang ada ke daerah Dian yang mungkin sudah incumbent juga. Makanya tadi aku bilang mudah-mudahan Nian juga hanya kadang-kadang dijadikan jargon aja muda. Ya kan kita telek kata-katanya di Balendo. Energi baru untuk Landak, energi muda untuk Landak.
Tapi nah tua-tua juga sebetulnya banyak yang ada pengalaman yang kerjanya sebetulnya juga bagus. Jadi jangan sampai ada diskriminasi usia. Jadi ketika kita mau menentukan pilihan, lihatlah dari bibit bebet bobotnya, apakah ia mampu nanti untuk memperjuangkan. Karena wakil rakyat itu dititipkan yang namanya dana aspirasi. Dana aspirasi itu cukup banyak Bapak Ibu di kabupaten. Nah itulah dana yang untuk membangun daerah Bapak Ibu setempat. Itu. Terus tadi aku juga mungkin sudah menambahkan, aku linear dengan ibuku juga sedang berjuang. Ibuku sudah duduk di provinsi Kabupaten Landak, di provinsi Kalimantan Barat, Dapil 5 Landak. Aku linear dan belum ada yang komplit macam Koa. Nana ada lagi. Yang ada hanya Kokoris dan Angel. Jadi mungkin itu memperpendek cerita. Nah, kita juga tidak bisa memakai cara-cara lama dan cara-cara usang di 2024 nanti. Cara berpolitik aku adalah politik transparan. Ada yang tahu Ahok? Ahok? Tahu. Cara berpolitik aku sama dengan Ahok. Kami transparan. Apa yang ingin aku kerjakan, apa yang sudah dikerjakan, itu semua nanti akan dibuka. Jadi tidak ada yang ditutupi. Aku dan ibuku pun sama Petronella. Kami linear. Ibu Petronella pun sudah ada pembangunan di Mandor, di jalan yang di sebelah rumah camat, itu yang dikerjakan. Itu pun sebetulnya dikerjakan. Kan ada tuh jalan yang aspal baru, itu yang dikerjakan oleh Ibu Petronella. Dan Ibu Petronella itu PAW dari Sungadi Madot. Kalau ada yang tahu Madot, Ibu baru 2 tahun, dia sudah membangun di 7 kecamatan. Jadi ada SMK di Sebangki, ada puskesmas tapi halaman parkirnya, ada JUT banyak sekali, ada jalan Teflon sampai Jelimpo di setengah Temila itu pun ada. Jadi sudah menyentuh di 7 kecamatan dari 13 kecamatan yang ada di Landak. Mungkin ini yang dapat aku sampaikan. Jadi nanti hati-hati karena aku dan ibuku ingin menang dengan cara yang halal, bukan politik yang transaksional, bukan dengan politik uang. Karena aku tahu itu bisa dilakukan di Landak. Dan kami adalah sebetulnya bisa dibilang pionir dalam hal itu. Mungkin hanya bisa dihitung jari yang tidak bermain politik uang. Nah, jadi yang bisa menentukan itu nanti Bapak Ibu sendiri. Aku hanya menawarkan bahwa nih ada figur baru. Yang memiliki kekuatan itu Bapak Ibu. Dan itu sebetulnya adalah esensi berdemokrasi. Jadi betul-betul dimanfaatkan dengan baik, jangan sampai salah pilih. Dan aku pun tidak mau seperti caleg-caleg yang lain. Coblos nomor 11 dari Partai Nasdem. Nah, aku ingin sebetulnya Bapak Ibu lebih meresapi mungkin pemaparan aku malam ini dibawa pulang. Dipikirkan saja, karena aku rasa ya belum tentu ditemukan di caleg-caleg yang lain pemaparan macam ini yang betul-betul terbuka dan ibaratnya tidak ada filternya kan itu. Dan ya tadi menyinggung tentang politik uang, nanti pada hari H ada yang mengetuk pagi-pagi pintu, membawa amplop isinya 200.000, 500.000, 1 juta, terserah berapa, nggak tahu. Tapi aku ingin ajak hitung-hitungan. 200.000 dibagi dalam 5 tahun, 5 tahun ada 1.825 hari. 200.000 dibagi 1.825 hari, itu ada 109 rupiah. Apakah itu harga diri kita sebagai rakyat? Mungkin nggak ambil mungkin uangnya, tapi jangan pilih dia. Karena sudah pasti dapat dijamin ketika nanti kali dia ada duduk, tidak mungkin dia menjadi wakil rakyat yang benar. Jadi betul-betul dipikirkan 2024 bukan pemilu yang biasa-biasa saja, bukan seperti pemilu di 2019, bukan di pemilu seperti di 2014. Kita akan terus tertinggal kalau keadaannya masih seperti ini dan masih biasa-biasa aja. Dan aku siap untuk mewakili Bapak Ibu untuk mengejar ketertinggalan itu. Dan aku siap untuk menjadi keterwakilan Bapak Ibu di dusun ini. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan.
Lebih kurangnya aku mohon maaf karena aku hanya manusia biasa, yang sempurna adalah Tuhan. Aku kata lino bancur amin kasaruga basengat ke jibatan. Mungkin selanjutnya sesi jawab kali ya, Pak, Bu. Mungkin kalau ada yang mau mengenal lebih jauh, mungkin udah harus tentang percalekan, mungkin tentang kehidupan. Nah, ya, mungkin tentang capres. Aku pun bisa mewakilkan Ibu Petronella. Kalau misalnya mau ada usulan membangun jalan melalui proposal di Dusenian, mungkin tergantung kebutuhannya apa. Karena kalau di DPRD provinsi itu pengajuan untuk ukir itu ada di akhir Januari sampai awal Februari. Jadi kalau ingin ada pengajuan cepat-cepat harus diajukan. Jadi aku pun bisa bilang masih ada beberapa pokir yang kosong yang bisa diajukan untuk keperluannya. Dan Ibu itu ada di Komisi 4, itu Komisi Infrastruktur yang membawahi Perkim, PLN, Jasa Marga, pokoknya yang berhubungan dengan pembangunan. Jadi listrik, jalan, irigasi, normalisasi sungai, itu semua dikerjakan oleh Ibu Petronella. Termasuk ya gereja juga bisa. Cuman gereja Nian, nah ini juga perlu aku sampaikan. Banyak oknum-oknum ya bisa dibilang. Gereja Nian juga memanfaatkan caleg-caleg. Natal kemarin lah contohnya. Banyak yang meminta sumbangan sebetulnya ke caleg-caleg. Akhirnya pada waktu POA banyak bantuan proposal yang diajukan ke gubernur untuk bantuan keuangan di gereja-gereja. Tapi ternyata ini tuh fiktif ajuannya. Jadi pada saat itu Pak Gubernur Sutarmiji akhirnya menyetop bantuan keuangan untuk gereja karena banyaknya itu tadi yang dimainkan akhirnya. Dan tapi sekarang rasanya sudah dibuka kembali. Jadi kalau ingin ada yang mengajukan gereja, buatlah proposalnya, dibuat dan bisa kami ajukan. Oh, mungkin yang aku pengen tambahkan juga ya. Aku figur baru yang ada kesempatan untuk menang. Jadi jika malam Nian Bapak Ibu ingin memilih aku, kesempatan menang aku ada. Aku basis suara itu ada. Cuman memang bukan di Mandor, aku akui. Karena aku tidak mau terlalu berperang di Mandor. Karena sudah banyak kan di Mandor. Jadi itu. Jadi aku pun sebagai figur baru, aku pun juga tidak mau langsung melawan dia head to head. Jadi aku lebih senang sebetulnya di bawah radar. Aku menyebutnya kampanye macam Nian pun istilahnya kampanye senyap. Jadi betul-betul aku tidak mau merusak basis suara Dangan yang memang sudah ada di Mandor. Gitu. Jadi, Iya. jaga. Oke, selamat malam. Hidup Nasdem. Mana ada kayak yel-yelnya ini. Berjuang bersatu menang. Berjuang bersatu. Menang. Mereka menyanyi. Hidup PPKD. Dia kemuliaan aku. Hidup Rian. Nama lengkap. Oke, aku langsung ya. Langsung. Pertama baru malam ini kita balik pun kita nak nilainya kak singkong dalamnya. Betul.
ka pasar pun ang pergi nana. Jadi aku nanya pertama tim kita Dian saya, barang naik kadek kami milih kita, suara kami banyak kak kita, mungkin kami nang hadir Dian semuanya naungkan, tentu ada timnya. Kami pun nenek juga timnya kok. Kadek jadi tim manggung masih bagaji, kadek dengan tim-timan ngalap. Mau hati-hati pilih tim. Kami bayi juga kadek ia kuah hanya untuk anak dirinya babaru. Jadi nonton pertanyaanku pertama, keduanya, kita kuah atau Ibu Petronila yang tadi sebenarnya sudah ada reses dia. Ke tempat Bu Sekdes adik gua. Jadi kami ngajukan Maraga buka bodi jalan sekitar sekilo 300 lah, 1.300. Ampai itu dah mulai dengarajai ada nang mari 30 jam. Ada yang mari 10 jam, ada yang mari 10 jam lagi. Tapi ngomongnya nang mari semua dari caleg. Karena nunggu nang nunggu nang tadi sampai akan datang. Sampai di sekitar 500 meter lagi nang sampai namus ke memang di Jalan Sutra. Hampir seluruh dari pasar Salatiga sampai ke Singkung Dalam hampir 100% lewat Maragako. Makanya memang lah nang diutamakan dulu ke Ibu Petronila harus dikerjakan kan. Jadi kalau memang masih bisa diusahakan, masih ada waktu untuk mari kami ke Salatiga untuk Ibu Petronila, kami bersyukur. Kami khusus Singkung Dalam masih bisa. Akhirnya Ibu Kak Provinsi, kalau Kak Kabupaten sih masa aja kita tadi nang juga ada Pak Kamanakat nang calon, ada Pak Nauda, ada Pak Tuha, Pak Uda kan. Tapi bakal diri kami bisa dibagi suara. Untuk kak kita kami kena bisa minta, kami pun nak berani janji, karena boleh katakan kita kan baru calon kan, pertama perlu kami teliti, barang kebanyakan nang calonnya ben banyak abal-abalan, ada suaranya mari ngabuat nang lain, nang kami betul-betul kami teliti. Terus terang Kak Salatiga ada 5 nang calon, nang Nasdem termasuk Siko nomor urut 6 Yanti. Yanti. Ya. Nang kau pun jangan bingung milihannya bu, karena anak bapak tuh pane dengan pada nang bini, karena namanya nama nang bini kan bingung dengan milihannya. Tak paudaknya, tak kemanakatnya pun bingung. Jadi mungkin dari aku hanya ngaku aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih juga Kak Mama, Kak Ibu Petronila dah pernah atak nariko Kak Dian, resesmen kami. Kadek bisa ya mantu, mau mantu kami, tolong disampaikanlah. Baik. Terima kasih. Cukup Pak? Cukup. Baik. Yang pertama mungkin soal baliho. Nah sebetulnya aku pun fokusnya memang udah terlalu nah baliho pun sebetulnya aku udah terlalu bermain di baliho, jadi lebih ke kartu nama. Karena aku pun merasa sebetulnya yang lebih efektif adalah semacam nian, pertemuan yang macam nian. Aku pakai itu ya.
Nah. Mana ada kan caleg yang macam nian? Apa adanya? Nah, jadi yang pertama tadi aku lebih main di kartu nama dan pertemuan macam nian karena aku merasa lebih efektif. Karena aku figur baru. Kalau pakai baleho, Bapak misalnya pasang baleho pada depan rumah atau lingkungan dusun Bapak. Berarti pergerakan itu kan pasti diketahui oleh Dangan. Berarti ia dah masuk ke desa Nangnian. Ia dah masuk ke dusun Nangnian. Jadi aku niat sehari mungkin bisa 3 titik, bisa 4 titik, terus jalan. Aku tidur hanya 2 jam, 3 jam. Jadi betul-betul berjuang. Dan soal, jadi mungkin kartu nama sih kalau mau. Karena aku pun udah tidak ada rencana untuk memuat baleho lagi. Aku pun ada lah baleho. Kalau di telek kayu tanam ada baleho. Cuman aku sebetulnya lebih suka baleho yang berani pasang depan rumah langsung. Berarti itu betul-betul sudah menunjukkan dukungan dan itu betul-betul yang sudah dikunci. Nah, betul-betul megang. Nah, mungkin dia berpindah kan. Nah, cuman itu kesusahannya itulah di mandor. Kita niat pun susah sebetulnya untuk bersatu kan. Yang tadi aku sebut aku udah punya basis suara. Mungkin kalau mau aku buka sebetulnya basis suara aku itu ada di Sebangki, di Sungai Segar dan Ratu Panjang yang mayoritasnya adalah orang Madura. Mereka berani bersatu untuk bertarung untuk menjagokan wakil rakyatnya yang bukan sukunya sendiri. Sedangkan kita yang suku sendiri pun antara rumah kita sudah bisa berbeda dukungan kan? Nah, karena apa? Karena yang mereka inginkan adalah pembangunan di daerahnya. Mereka bersatu untuk agar daerahnya terbangun. Dan Ibu Petronella sudah buat jalan setelah berpuluh-puluh tahun ditinggalkan tidak pernah dibangun. Jalan 8 kilo, jalan teflon. Hanya untuk bisa motor lewat, tapi panjangnya 8 kilo. Karena bagi mereka bukan lebar jalannya, tapi panjang jalannya agar bisa menyentuh sampai semua desa. Jadi itu. Jadi kita harus berani lah untuk bertaruh, bisa dibilang bertaruh untuk ada nih figur yang baru gitu yang bisa menjadi keterwakilan. Dan aku pun berani mengatakan, misalnya aku nanti udah duduk di Kabupaten Landak, karena kita wakil rakyat pasti sejajar dengan bupati. Banyak yang ibaratnya ketika sudah duduk akan oke-oke aja, misalnya bupati ngomong A, bupati ngomong B, padahal belum tentu kebijakan dari bupati itu berpihak kepada rakyat. Jadi betul-betul harus ditelek SDM-nya, dan aku merasa aku bisa untuk mengkritisi misalnya ini tidak berpihak pada rakyat, oh ini tidak betul. Aku pernah ke gedung Bupati Landak, pada saat itu ada sosialisasi undang-undang pertanian yang baru. Pada saat itu poktan semua diundang, tapi mereka bertanya pada saat itu, semua petani yang diundang, mereka bertanya pada saat itu, kok kami hanya diundang ketika undang-undangnya udah jadi? Tapi kami tidak pernah dilibatkan dari proses tahapan awal undang-undang ini dibuat. Jadi semacam kuah, karena kami juga kan akan mengawal bupati dalam menciptakan undang-undang yang bermutu, undang-undang yang berkualitas, yang betul-betul menyerap dan bisa dirasakan oleh masyarakat itu. Terus yang kedua tadi masalah jalan, ajukan proposalnya Pak. Nanti kalau perlu save nomor handphoneku. Sudah kayak dimuat rekor enggak nih? Tak rekor. Proposal. Ajukan melalui pokir. Ada pernah ada nang ada Waktu ya kan. Kades. Tapi ada diajukan cuman hanya diomongan. Ditanggapi ya tanggapi. Cuman gini ada kan. Ya, jadi kalau nanti tadi yang Bapak sebutkan yang caleg-caleg dah bantu itu mungkin uang pribadinya Pak, bukan dari dana aspirasinya. Nah, itu sebetulnya salah. Itu sudah salah, itu bisa dibilang politik uang. Karena ia ingin membangun, tapi dengan balasan ia dapat suara. Nggak bukti suara pada akhirnya.
Itu. Jadi kalau betul-betul ingin dibangun, pastikan jalan itu belum pernah diajukan. Masih Dan bisa masalahnya banyak. betul-betul ada. Oh, masih bisa. Misalnya rusak, jadi nanti itu bisa rehabilitasi atau jalan yang belum ada itu bisa diajukan sesuai dengan kamus. Baru buka bodi jalan. Ya, dan itu Kades pun mengerti Bapak cara membuat proposal. Cuman kan kadang-kadang juga aku nggak tahu lah Kades demikian kan. Kades ini kan kadang juga suka mempersulit urusan masyarakat kan. Maka itu pentingnya reses tadi itu. Reses itu mendengar aspirasi masyarakat. Itu adalah salah satu tugas wakil rakyat. Reses itu dalam setahun ada 3 kali Bapak. Dalam 1 kali reses itu ada 10 kali titik. Jadi dalam setahun itu ada 30 kali wakil rakyatnya turun ke konstituen-konstituennya untuk mendengar aspirasi masyarakatnya. Nah itulah ketika diajukan proposal. Itu sih mungkin jawaban aku Pak. Jadi kalau yang soal jalan, ajukan proposalnya. Ditujukan ke gubernur, PJ gubernur berarti sekarang melalui anggota Dewan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Petronella, SPD MPD Komisi 4. Itu judulnya kan. Tergantung kebutuhannya. Jadi bisa dikonsultasikan langsung ke Kades, karena Kades pasti mengerti sebetulnya. Kades atau segala elemen yang ada di pemerintahan desa di Pemdes itu pasti mengerti untuk bagaimana membuat proposal ke Dewan DPRD Provinsi. Cukup ya Pak? Baik. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kita Anggara. Ya. Kami minta S1 nya, sekolah sampai 1.